Memiliki karakteristik yang unik dan julukan sebagai sang seniman, petualang yang dapat mengekspresikan diri dalam kehidupan, individu yang tenang, kreatif, dan berorientasi pada tindakan, pemilik hati yang lembut dan empati yang tinggi, serta merupakan salah satu tipe kepribadian yang dianugerahi bakat alami dalam seni. Inilah beberapa hal yang mesti kamu ketahui mengenai tipe kepribadian ISFP dalam MBTI. Pembahasan akan kita buka dari fungsi kognitif paling dominan dari tipe kepribadian ini. Tipe kepribadian ini memiliki fungsi kognitif dominan introverted feeling. Ini adalah fungsi yang menentukan bagaimana cara mereka dalam melihat dunia, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Merupakan inti atau jantung bagi ISFP. Fungsi kognitif yang jadi paling banyak dalam bertanggung jawab akan nilai-nilai pribadi, moralitas, dan perasaan batiniah bagi tipe kepribadian ISFP. Bagi tipe kepribadian MBTI yang satu ini, hidup itu sendiri adalah kanvas untuk ekspresi diri. Mereka ingin hidup di dunia di mana ia dan semua orang memiliki kebebasan untuk hidup sesuai keinginan sendiri, tanpa adanya penilaian. Di mana mereka tidak perlu memikirkan rasa sakit atau frustrasi di masa lalu. Orang dengan tipe kepribadian ini memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menghargai apa yang benar dalam hidup yang apa adanya ini. Kehidupan mereka selalu dipenuhi dengan sensasi ketertarikan dan jiwa seni akan kecantikan dan estetika. Kepekaan mereka terhadap seni dan keindahan membuat ISFP senang berimajinasi. Kebiasaannya dalam mengasingkan diri memberinya lebih banyak waktu dan kesempatan untuk tenggelam lebih dalam lagi. Terlepas mereka sedang mendapat tekanan dari luar, ia akan tetap teguh pada nilai-nilai yang diyakini. ISFP sangat peka terhadap perasaannya sendiri dan orang lain. Mereka memiliki kejujuran dan integritas yang dapat diandalkan. Introverted feelingnya memungkinkan mereka untuk memiliki sistem nilai internal yang kuat. Sebagai kompas moral, itu membantu ISFP dalam membuat keputusan berdasarkan kesesuaian dengan hati nurani diri mereka sendiri. Dalam mendorong sebuah tindakan, fungsi introverted feelingnya ini membentuk ISFP menjadi individu yang otentik dan jujur terhadap diri sendiri, termasuk ketidaktakutannya untuk terlihat berbeda dan unik dalam mengekspresikan diri. Introverted feelingnya juga memberikan pengaruh besar bagi ISFP akan kesetiaan dan komitmen yang mereka pegang dalam sebuah hubungan. ISFP menghargai kedekatan dan keintiman. Ia akan melakukan apa saja untuk orang yang mereka cintai. Fungsi ini juga memainkan peranan penting dalam kreativitas ISFP. Melalui berbagai bentuk seni mereka dapat mengekspresikan nilai-nilai dan emosi yang mereka miliki. Karya-karya mereka sering kali bersifat personal serta emosional, mencerminkan perasaan yang sedang mereka rasakan. Namun penggunaan yang berlebihan atau terlalu banyak mengandalkan fungsi kognitifnya ini dapat membuat ISFP jadi terlalu fokus pada perasaan pribadi. Membuat mereka kurang objektif dalam pengambilan keputusan dan terlalu sensitif terhadap kritik, di mana hal itu dapat menyebabkan ISFP mendapat kesulitan dalam menangani konflik, atau dapat membuat mereka mengambil keputusan yang impulsif berdasarkan emosi dan ketakutan untuk melibatkan logika dalam situasi tertentu yang dialaminya. Di fungsi kognitif keduanya, ISFP memiliki extroverted sensing, fungsi yang membuat ISFP sangat peka terhadap lingkungan mereka dan membantu ISFP dalam menikmati pengalaman langsung, membuat mereka cenderung aktif dan terlibat dalam dunia fisik, juga membuat mereka memiliki selera estetika yang baik dalam menghargai keindahan dari berbagai bentuk. Extroverted sensing-nya membantu ISFP dalam menangkap detail konkret maupun sensasi fisik yang kemudian akan mereka gunakan untuk menciptakan karya seni yang lebih hidup dan menarik. Fungsi kognitifnya ini membuat ISFP jadi individu spontan, fleksibel, dan mudah beradaptasi dengan perubahan. ISFP menikmati aktivitas yang menantang secara fisik dan artistik maupun kegiatan kreatif lainnya. Meski ia cenderung mengikuti arus dan menikmati kebebasan dalam mengeksplorasi hal-hal baru, namun tujuannya untuk memperkaya pengalaman kehidupan.
Jika fungsi ini digunakan terlalu berlebihan, kemungkinan akan dapat membuat ISFP jadi terlalu hedonistik, terlalu fokus pada kesenangan jangka pendek, dan kurang memperhitungkan konsekuensi jangka panjang. Membuat mereka rentan terhadap perilaku impulsif, kurang kesabaran dalam mengejar tujuan jangka panjang, dan menyulitkannya dalam mengatur waktu dengan lebih efektif. Berikutnya, di fungsi tersier atau ketiga dari 4 fungsi kognitif dominannya ISFP, memiliki fungsi kognitif introverted intuition. Fungsi kognitif yang membuat ISFP memiliki kemampuan untuk melihat pola dan makna di balik informasi yang mereka terima. Menjadikan ISFP memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia, dan memungkinkan ISFP dapat memperkirakan dengan akurat kemungkinan pada sebuah keadaan. Introverted intuition juga membantu ISFP untuk memahami makna di balik pengalaman mereka dan membantunya dalam menghubungkan berbagai macam ide. Fungsi ini mendorong ISFP menjadi individu yang visioner dan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Membuat ISFP sangat intuitif serta membantu ISFP ketika dirinya ingin mengembangkan ide-ide kreatif yang unik dan orisinal saat menciptakan karya seni yang mendalam dan penuh makna. Namun, jika mereka terlalu mengandalkan fungsi ini dalam melihat pola dan makna dapat membuat ISFP terlalu serius, cenderung paranoid, dan sulit menerima realitas yang tidak sesuai dengan visi mereka. Penggunaan berlebihan fungsi kognitif ini juga dapat menyebabkan mereka terlalu terfokus pada masa depan, jadi kurang fleksibel terhadap perubahan, dan kesulitan menyelesaikan tugas-tugas praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ke fungsi kognitif inferior tipe kepribadian ISFP, yakni extroverted thinking. Extroverted thinking pada ISFP menunjukkan kecenderungan untuk mengandalkan logika, fakta, dan struktur dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Meskipun ini tidak menjadi kekuatan utama mereka, ISFP dapat menggunakan TE untuk membantu mereka dalam situasi di mana logika dan struktur diperlukan. Walaupun mungkin dalam penggunaannya ISFP memerlukan lebih banyak usaha, fungsi kognitif ini dapat membantu mereka dalam mengatur tugas dan proyek dengan lebih terstruktur, membantunya dalam membuat rencana dan jadwal yang lebih efisien, serta dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif. Penggunaan fungsi extroverted thinking pada ISFP dapat membuat mereka jadi melibatkan logika dan fakta secara lebih seimbang. ISFP dengan fungsi extroverted thinking yang lebih berkembang dapat menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang lebih terstruktur, serta penyampaian ide-ide yang lebih jelas dan logis, terutama dalam situasi yang memerlukan kemampuan komunikasi yang efektif. Dan meskipun fungsi kognitif ini bukanlah kekuatan utama pada tipe kepribadian ISFP, pengembangan fungsi ini dapat memberikan manfaat tambahan pada mereka dalam hal pengaturan, pengambilan keputusan, dan komunikasi. Dengan kesadaran diri yang kuat dan latihan yang konsisten, ISFP dapat memanfaatkan potensi extroverted thinking-nya untuk mendukung keberhasilan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. ISFP dengan fungsi extroverted thinking yang kurang berkembang memungkinkan akan mengalami kesulitan dalam mengelola emosi diri. Mereka dapat cenderung menekan emosi mereka sendiri demi logika yang dimana pada akhirnya itu bisa berdampak menyebabkan konflik internal. Namun, jika mereka terlalu mengandalkan penggunaan fungsi extroverted thinking ini, hal itu dapat membatasi kreativitas dari diri mereka. Itu akan menjadikan mereka cenderung terlalu terikat pada logika dan struktur, sehingga sangat memungkinkan bisa menghambat ekspresi kreatif diri mereka. Pun jika terlalu bergantung pada extroverted thinking-nya, juga dapat membuat ISFP kurang fleksibel dalam pengambilan keputusan, menjadi terlalu kaku, dan kesulitan untuk melibatkan intuisi serta emosi dalam proses pengambilan keputusan. Kombinasi fungsi kognitif ISFP menciptakan sebuah simfoni unik yang menggabungkan kreativitas, empati, dan intuisi. Mereka adalah individu yang mampu menghubungkan hati mereka dengan dunia, memahami makna di balik perasaan mereka, dan menciptakan karya seni yang otentik dan penuh makna. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana fungsi kognitif ISFP bekerja,
kita dapat melihat nuansa dan kompleksitas yang ada dalam kepribadian mereka. ISFP dapat memberikan kontribusi berharga dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan kreativitas dan empatinya. ISFP sendiri merasa tidak perlu menjadi orang lain. Mereka sendiri sudah kreatif, mereka berjiwa bebas, dan mereka juga mandiri. ISFP melihat hidup sebagai sensasi kemungkinan, menantang ekspektasi masyarakat sepanjang jalan. Eksplorasi dan eksperimen adalah beberapa sumber energi terbesar mereka. Mereka adalah orang yang toleran dan menerima apa adanya. Bagi ISFP, tindakan lebih keras dari kata-kata. Mereka percaya cara terbaik untuk belajar adalah dengan terjun langsung mengaplikasikannya. Tidak melihat terlalu jauh ke masa depan, ISFP adalah orang-orang yang hidup di saat ini. Mereka lebih suka keluar dan mengisi hidup mereka dengan pengalaman yang berkesan. ISFP adalah salah satu individu introvert yang tahu cara bersenang-senang dan menyukai pengalaman baru yang seru. Pemikir yang optimis namun realistis, pendengar yang baik, serta jiwa yang tidak suka menghakimi. Itulah hal-hal mengenai tipe kepribadian ISFP. Variasi di tiap individu ISFP dapat dipengaruhi oleh beragam faktor. Seperti genre dalam musik, setiap lagu punya irama yang berbeda namun tetap bisa dikategorikan ke dalam genre tertentu. Untuk mendeskripsikan satu persatu dari masing-masing individu, perlu ditelisik lebih detail aspek yang meliputi individu itu. Baiklah, pembahasan kali ini kita akhiri di sini. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk, nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.